Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. La ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayolah hadirun rahimakumullah, mari kita mulai majelis ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita akan bahas tentang sa'atu rahmatillahi lihadil ummah, keluasan rahmat Allah untuk umat ini. Di antara keluasan Allah, keluasan rahmat Allah bagi umat ini apa? Bifadhi abwabit taubati, dengan dibukanya pintu-pintu taubat. Jadi ini bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala bagi seorang hamba. Taubat itu berkait dengan satu tarikan nafas kita untuk senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tanpa kita menyadari, kita ini sadar atau tidak sadar, sebenarnya kita ini adalah orang yang pernah melakukan satu kesalahan, pernah melakukan satu dosa. Dan taubat ini bagian dari sarana, sarana agar kesalahan-kesalahan kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam An-Nawawi memberikan satu penjelasan berkaitan dengan taubat itu. Jadi ada taubat itu yang berkaitan hakullah dan hakku adam. Kalau berkaitan dengan hakullah, maka ada 3 hal yang harus dilakukan seorang yang melakukan pertaubatan. Yang pertama adalah menjauhi perbuatan kemaksiatan itu. Kemudian yang kedua, menyesali atas perbuatan kemaksiatan yang dilakukan. Dan yang ketiga, berazam tidak mengulangi lagi. Ini syarat taubat, kalau berkaitan hakullah. Kalau berkaitan dengan hakku adami ditambah 1 menjadi 4, yaitu apa? Minta dihalalkan. Kalau berkaitan dengan materi, ya disauri. Kalau berkaitan dengan non materi, minta maaf. Ini berkaitan dengan syarat-syarat taubat, menurut Imam An-Nawawi. Nah, rahmatnya Allah diberikan kepada umat ini, salah satunya adalah apa? Dibukakannya pintu-pintu taubat. Dan bahkan bagian dari keutamaan, wadi mitafdilihi, keagungan keutamaannya Allah itu apa? Dengan dibukanya pintu-pintu taubat, wa targhibi fiha, dan senang untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi at-taubatu itu ar-ruju, kembali kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam satu ayat dikatakan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah wahai Muhammad, ini Allah mendikte kepada Rasulullah SAW. Apa yang didiktekan kepada Rasulullah? Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hambaku, orang-orang yang asrafu,
melampaui batas terhadap jiwa-jiwa mereka, diri-diri mereka. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu sekalian itu putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa semuanya. Innahu wal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha pengampun lagi maha welas asih. Ya, ini keluasan rahmat Allah, memberikan ampunan, bahkan larangan bagi seorang untuk berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka di dalam satu riwayat, ya, satu hikayat, ini bisa dibaca di Al-Mawa'id Al-Usuliyah itu. Jadi ada orang yang ia tidak pernah melakukan satu amal kebaikan. Catatannya itu rana satupun amal kebaikan. Ya. Lalu kemudian ia meminta kepada keluarganya kalau ia mati, ya, supaya dibakar. Kemudian abunya buang ke laut, ya, supaya tidak ada jejaknya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menggenggam jiwanya, ya. Kemudian dia tanya, mengapa engkau melakukan hal itu? Jawaban orang yang melakukan dosa tadi, yang tidak pernah melakukan amal kebaikan tadi, saya takut kepada engkau ya Allah. Ya, hanya takut saja, ya, walaupun tidak ada catatan, takut akan siksanya, ya, sehingga kemudian supaya tidak meninggalkan jejak, maka tubuhnya pun dihancurkan dengan cara dibakar itu, dibuang, ya, supaya kemudian dia tidak bisa terbentuk kembali misalnya. Itu pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena hanya rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pun mendapatkan ampunan. Ya. Jadi kita tidak boleh berputus asa. Bahkan seorang fajir itu seorang pendosa yang masih punya harapan akan rahmatnya Allah, ya, itu lebih dekat dengan Allah daripada al-abid, seorang ahli ibadah, tapi nggak putus asa kepada orang lain terhadap rahmatnya Allah. Ya. Itu al-fajir, itu tetap lebih baik daripada orang abid, ya, ahli ibadah, tapi nggawe putus asa orang lain dari rahmat Allah. Segera bakal dikai ampunan. Bakal orang untuk rahmat ya Allah. Maka begitu al-abid ini meninggal, ya, dia minta kepada Allah, apa yang saya dapatkan? Neraka. Lalu bagaimana dengan ibadah-ibadahku? Bagaimana dengan kesungguhanku? Apa jawab Allah? Ketika engkau di dunia membuat orang lain berputus asa dari rahmat Allah, maka pada hari ini saya akan membuat putus asa kepadamu dari rahmat. Ya. Maka kita nggak boleh menghukumi orang fajir, orang berdosa, tidak akan diampuni oleh Allah, akan masuk neraka. Tidak bisa. Ya. Karena begitu luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat ini. Ya. Bahkan sabab diampuninya dosa-dosa kita itu juga kita nggak tahu karena sebab apa. Ya, di dalam satu hikayat juga, ya, ini tadi saya katakan di dalam Al-Mawa'id Al-Usuliyah itu, sahabat Umar bin Khattab itu, ya, dalam satu perjalanan itu jalan-jalan menemukan ada orang yang membawa burung, ya, mungkin burung ini dikerangkeng atau seperti apa. Muncul rasa welas asingnya terhadap burung tersebut.
Lalu Umar bin Khattab membeli burung itu dan membebaskan. Ya. Ketika Umar bin Khattab itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang yang memimpikannya, bertanya, bagaimana keadaanmu di sana? Jawab Umar bin Khattab, Allah telah mengampuniku. Di ayyi sabatin, sebab apa engkau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah karena sebab juhdika, kedermawananmu, atau karena sebab keadilanmu, atau karena sebab juhudmu? Lalu Umar mengatakan, ketika engkau meletakkanku di kuburan, kemudian engkau menutupi dengan tanah dan meninggalkanku satu persatu, 2 malaikat datang padaku. Ya. Itu membuat takut. Ya. Lalu kemudian ada suara yang meminta kepada 2 malaikat itu untuk pergi. Jangan kau takuti hambaku ini, karena aku telah memberikan rahmatku, ya, karena dia telah memberikan welas asihnya kepada seekor burung usfur. Usfuria itu burung emprit, ya, ketika di dunia ini. Jadi sebab diampuninya itu bisa jadi bukan karena sholat kita, bukan karena ibadah kita, tapi amalia-amalia yang mungkin kita tidak menyadarinya, itu bisa menjadi sabab. Begitulah yang dilakukan oleh Umar, yang diberikan Umar bin Khattab itu. Sabab hanya karena apa? Membebaskan seekor burung emprit. Ya. Jadi saudara sekalian, begitu luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada umat ini. Ya, sampai-sampai Allah melarang supaya jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali contoh-contoh seperti ini. Ya, banyak sekali. Ya. Itu surat Al-Zumar ayat 53. Kemudian ada lagi surat Al-Hijr ayat 49. Nabi, ceritakanlah wahai Muhammad, ibadi kepada hamba-hambaku, anni ana al-ghafurur rahim. Sesungguhnya saya, diulangi lagi, ana, dan saya adalah al-ghafur, maha pengampun, ar-rahimu, maha penyayang. Nah, ini beberapa ayat yang berkaitan dengan bagaimana luasnya rahmat Allah, bagaimana Allah memberikan ampunan dosa-dosa semuanya, ya, kepada hamba-hambanya. Ini bagian dari fadlun, keutamaan umat ini. Di dalam satu hadis dikatakan, innallaha azza wa jalla yabsutu yadahu bil laili. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan yadahu, itu bukan yadahu itu artinya tangan, tapi kan kita nggak boleh kemudian menyebutkan bahwa Allah punya tangan. Membentangkan rahmatnya pada malam hari, liyatuba musii'un nahari. Tujuannya apa? Untuk menerima taubatnya orang yang melakukan dosa pada siang hari. Wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul laili. Dan Allah membentangkan rahmatnya pada siang hari untuk menerima taubatnya orang yang melakukan dosa pada malam hari. Hatta tatul asamsu min maghribiya, sampai terbitnya matahari dari barat. Itu nek wis sampai kiamat ya wis ora ana seperti ini. Ya, selagi masih belum datang tanda-tanda datang kiamat itu, di antara tandanya terbitnya matahari dari barat. Selagi itu belum terjadi, maka rahmat Allah akan diberikan di dunia ini kepada hamba. Ya, kepada hamba-hambanya yang melakukan dosa pada siang hari, maka pada malam hari Allah membuka pintu-pintu taubatnya. Allah juga membuka pintu-pintu rahmatnya pada siang hari untuk menerima taubatnya hamba-hambanya yang melakukan dosa pada malam hari. Ini saat rahmatillah, luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Riwayat yang lain, maqala sallallahu alaihi wasallam, man taba qabla an tatlu as-samsu. Siapa yang bertaubat sebelum terbitnya matahari min maghribiyah, dari barat,
taballahu alaihi, maka pasti Allah akan menerima taubat. Jadi kita gak boleh membuat orang lain itu putus asa, sekalipun dia seorang pendosa, al-fajir, ya. Tetap tidak boleh kita. Ya. Kenapa? Karena Allah itu Ghafur. Jangan sampai kita itu menyandarkan sesuatu kepada Allah, padahal Allah itu punya sifat itu, nggak bakal diampuni oleh Allah. Padahal Allah itu Maha Pengampun. Nggak boleh kita menyandarkan sesuatu kepada Allah, padahal Allah itu punya sifat itu. Nah, ini apa? Supaya kita punya kepada orang lain itu tidak gampang untuk menghukumi. Ya. Kemudian di dalam satu riwayat yang lain, ya, waqad fatahalana sallallahu alaihi wasallam babar raja, dan sungguh telah membukakan bagi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam babar raja, pintu pengharapan, wa husnid doni, dan bagusnya prasangka billahi kepada Allah Subhanahu wa taala, biqaulihi law akhtatum, seandainya kamu melakukan kesalahan, hatta tablugha khatayakumus samaa, sampai kesalahan-kesalahanmu itu sampai ke langit. Ya. Seandainya kamu melakukan kesalahan di dunia ini, hatta tablugha khatayakumus samaa, sehingga kesalahan-kesalahanmu itu sampai ke langit, summa tubtum, lalu kemudian kita taubat, ya, la taballahu alaikum, pasti Allah akan menerima taubat. Ya, ini ya, jadi taubat itu satu kehendak yang terus ingin kembali kepada Allah. Kan gak ada orang yang tidak ingin kembali kepada Allah. Ya. Innalillahi wa inna ilaihi, kita ini dari Allah, ya, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan semua orang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk apa? Untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qalu sallallahu alaihi wasallam kullu ibni adam khata'un, setiap anak ibnu Adam, ya, kita semua ini cucu-cucunya, khata'un, itu pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan at-tawwabuna, ia melaksanakan taubat. Ya, At-Tirmidzi wa Ibnu Majah wal Hakim. Jadi kita ini sadar atau tidak sadar itu pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, pasti pernah melakukan kesalahan. Maka sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, wa khairul khata'in at-tawwabun, melakukan taubat, kembali kepada Allah dalam ketaatan kembali. Ya, jadi ketika kita sadar, ya, maka segera zerit kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kepada Allah lagi. Ya. Makhluk Allah itu kan ada yang tingkat ketaatannya itu acak. Itu malaikat. Ya, apa yang diperintahkan oleh Allah, ya dia melaksanakan aja. Ada makhluk Allah itu yang ketaatannya terus meningkat. Itulah para nabi. Terus meningkat ketaatan kepada Allah. Sementara kita ini, ya kadang yazid, kadang nyangkut, kadang naik, kadang turun. Ya. Nah, maka Allah memberikan satu ruang kepada kita. Ya, karena kita ini makhluk di antara itu yang kadang melakukan perbuatan dosa, kadang ketaatan. Ya. Maka sebaik-baik orang melakukan kesalahan, at-tawwabuna, itu apa? Taubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, inna abdan asaba danban, seorang hamba yang melakukan dosa. Ya, ada seorang hamba yang melakukan dosa. Faqala, lalu hamba ini berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ini
atnabtu danban, saya ini melakukan dosa. Faghfirli, maka ampunilah aku. Faqala lahu rabbuhu, lalu kemudian Tuhan itu berkata kepadanya, alima abdi, hambaku mengetahui anna lahu rabba yaghfiru dzanba wa ya'khudhu, bahwa Tuhannya itu duwe sifat pengampunan dosa dan juga duwe sifat nyiksa. Faghfara lahu, maka Allah mengampuni, dia njaluk ampunan. Ya. Summa maka sama Allah, kemudian ia berdiam diri, enggak melakukan dosa lagi karena kehendak Allah. Summa asaba dzanban akhar, lalu melakukan dosa lagi. Ya, qala, orang ini mengatakan, atnabu dzanban akhar, saya melakukan dosa yang lain. Faqala ya Rabbi inni atnabtu dzanban akhar faghfir. Ya Allah, saya melakukan dosa yang lain, maka ampunilah. Qala rabbuhu alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzanba wa ya'khudhu bi faghfara lahu. Lagi, hambaku ngerti nek aku ini Maha Pengampun dari dosanya. Juga ngerti nek aku iki ya bisa menyiksanya. Faghfara lahu, maka Allah mengampuninya. Lalu hamba ini tidak melakukan dosa lagi. Summa maka sama Allah, ia diam karena kehendak Allah. Summa asaba dzanban akhar, lalu melakukan dosa lagi. Ya, minta ampun, rengek-rengek kepada Allah, ya Allah, saya melakukan dosa yang lain. Ya, melakukan dosa lagi. Faghfir lahu, faghfirhu li, maka ampunilah dosa itu. Ya, Allah mengatakan lagi, alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzanba wa ya'khudhu lahu. Hambaku ngerti nek aku iki zat Maha Pengampun dosanya dan zat yang menyiksa. Faqala rabbuhu, lalu Allah mengatakan, ghafartu li abdi, saya mengampuni li abdi untuk hambaku. Fal ya'mal ma sya'a, maka hendaklah beramal sekehendaknya. Nah, masalahnya nek pas melakukan dosa terus mati, urung sempat minta ampunan, itu yang menjadi masalah. Maka bagaimana kemudian kita ini tetap bisa istiqomah? Kalau toh kita rada kepleset, ya segera kemudian kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta ampunan, mesti Allah mengampuni. Ya, ini 3 kali, ya melakukan dosa, rengek-rengek kepada Allah, ya Allah ampuni dosaku, diampuni. Ya. Melakukan kebaikan, dosa lagi, rengek-rengek lagi, diampuni. Wa makna qaulu fal ya'mal ma syaa, dan hendaklah engkau beramal sekehendakmu, ai ba'da hadzal afa al mutakarir wa tilkal maghfirah al mutatabi'ah. Jadi yang dimaksud dengan fal ya'mal ma syaa adalah apa? Pengampunan yang bersifat terus menerus. Allah itu kan punya sifat afur, ya, dan ghafur. Kalau ghafur itu Allah mengampuni, menutup saja. Ya, jadi dosanya jenis saya belum dihapus, mau ditutup. Tapi kalau al-afu itu orang mau ditutup tapi dihapus dari catatannya. Ya, jadi kalau ghafur itu hanya diampuni saja, tapi catatan dosa masih ada, mau diampuni. Tapi kalau al-afu, maka itu orang mau diampuni saja, tapi dihapus dosa-dosa. Ya, ini al-afu. Ya, dan Allah Maha al-afuun, ya, Maha maaf atas perbuatan hambanya. Nah, ini berkaitan dengan beberapa riwayat, ya, tentang perbuatan dosa seorang hamba, lalu kemudian dia minta ampunan kepada Allah dan Allah mengampuninya. Dan taubat ini termasuk apa? As-sadiqatu tarfa'ul abda. Orang yang melakukan taubat dengan benar itu bisa mengangkat seorang hamba ila a'la darajatil kamal, kepada tingkat yang paling tinggi, derajat yang sempurna. Ya.
itu taubatan nasuh. Ya. Jadi orang yang melakukan taubat dengan benar, taubatan nasuha, maka itu bisa mengangkat pada seorang hamba itu apa? Derajat yang paling tinggi, derajat yang sempurna. Wa arfa'u maratibul jalal, ya, diangkat keagungannya, diangkat faya'lu wa ya'lu, ya, punya ketinggian. Ya, ini apa namanya diantara kekhususan yang diberikan kepada umat ini. Di dalam satu riwayat lain, ya, dikatakan walladzi nafsi biyadihi, demi zat jiwaku yang ada dalam genggamannya, lau lam tutnibu wa tastaghfiru, seandainya kamu tidak melakukan perbuatan dosa, wastaghfiru, dan kamu tidak minta ampunan, la dhahaballahu bikum, maka Allah akan menghilangkan, mengganti kamu, ya, menghilangkan orang-orang itu, wala ja'a biqaumin yutnibuna, dan akan mengganti kaum yang melakukan dosa, fastaghfirunahu, maka kemudian ia minta ampunan kepada Allah, fayaghfir lahum, dan Allah mengampuninya. Ya, justru kalau kita ini tidak, ya, diancam, seandainya kamu tidak melakukan dosa dan kamu tidak minta ampunan, la dhahaballahu bikum, maka Allah akan menghilangkan kamu dan mengganti kamu dengan kaum yang berdosa, lalu kemudian minta ampunan. Apa ada orang tidak melakukan dosa? Ya, kalau ada orang yang merasa dia itu orang baik, terus saya kira itu ada kesalahan. Ya, sekecil apapun orang itu pasti melakukan dosa. Maka kemudian istighfar, minta ampunan itu sebagai satu pintu. Ya, kita baca astagfirullah. Istighfar itu satu pintu untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua tadi itu bagian dari apa? Keutamaan istighfar yang meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah itu begitu senangnya kepada seorang hamba yang melakukan taubat, bahkan luwih seneng, ya, daripada seorang yang apa? Mendapati ia tersesat di padang pasir itu. Ya, jadi Allah itu begitu senangnya dengan taubat hambanya, ya, daripada seorang, ya, yang kehilangan ontanya misalnya, kemudian menemukan. Itu senangnya luar biasa orang itu. Tetapi Allah jauh lebih senang, ya, ketika ada seorang hamba yang kemudian kembali kepada Allah, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man taqarraba ilayya sibran, siapa yang mendekat kepadaku sibran, satu jengkal, taqarrabtu ilaihi dira'an, maka saya akan mendekat satu dira'. Dira' itu ini. Ya. Wa man taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu ilaihi ba'an, siapa yang mendekat kepadaku satu dira', maka aku akan mendekat ba'an, sak tepok. Wa idza aqbala ilayya yamsi, dan apabila ia menghadapku, yamsi sembari ia berlari, ya, apa? Berjalan, aqbaltu ilaihi uharwilu, maka saya akan menghadapnya dengan cara berlari lebih cepat. Ya. Inilah Bapak sekalian keutamaan istighfar itu. Ya, maka kita bisa meluzumkan, ya, membaca istighfar. Rasulullah itu sehari 70 kali. Itu Rasulullah. Ya, orang yang diberikan rahmat oleh Allah lebih banyak daripada kita, itu saja istighfarnya sehari 70 kali. Ya. Nah, apalagi kita, ya, Rasulullah saja diampuni dosa-dosanya, ya, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, masih begitu banyaknya dalam minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita, ya, mestinya akan jauh lebih banyak lagi.
inilah beberapa keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hambanya. Di antaranya apa? Dibukakannya pintu-pintu taubat. Ya, dibukakan pintu-pintu taubat. Maka setiap saat ya habis sholat kita itu minimalkan baca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Itu minimal. Ya, minta ampunan kepada Allah. Jadi seorang salih yang mau melakukan suluk perjalanan kembali kepada Allah, maka harus dimulai dengan minta ampunan dulu. Ya. Ketika kita berdoa kepada Allah, harusnya merendahkan dulu gitu. Astagfirullah, saya minta ampunan kepadamu atas dosa-dosa hamba ini. Lalu kemudian kita baru minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian apa? Pembukaannya adalah istighfar, ya. Puncaknya itu adalah la ilaha illallah, dan penutupnya adalah sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi istighfar ini satu proses tangga yang harus dilewati bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap saat kita semua ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kita menyiapkan diri kita ya untuk senantiasa punya kesadaran ya akan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa sekali kita atur untuk mereset ya, karena kita punya kesadaran tentang hal itu, kembali lagi ya, meleset lagi, kembali lagi ya, karena itu sudah menjadi apa ya, sifat manusia itu kullu ibni adam khata'un. Setiap anak Adam itu pernah melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan itu adalah apa? Taubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kaitan dengan pembahasan kita pada pagi hari ini. Barangkali ada yang mau disisikan, monggo. Mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama sampaikan Allah itu mau akan mengampuni ingatan kufur. Yang satunya tadi ampun. Nah, bagaimana untuk mencapai itu? Artinya usaha kita tidak hanya diampuni, tapi harus ada doa khusus untuk mencapai itu. Agar kita tidak hanya diampuni, tapi dihapus kepada kata-kata misalnya. Yang kedua, ketika di padang mahsyar itu kalau kita kan mendapatkan neraka, apakah kita juga dalam hisab itu dipertontonkan dosa-dosa kita, dalam hisab itu nanti apakah semua orang tahu akan dosa-dosa kita atau tidak? Iya. Jadi Rasulullah mengajarkan ya, ini kaitan dengan ketika kita melihat Lailatul Qadar itu, Allahumma ka innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun, ya Allah engkau adalah al-afu ya, afun karim, zat yang maha pemaaf, al-karim, zat yang maha mulia ya. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa, engkau adalah tuhibbul afwa, yang menyintai pengampunan. Fa'fu anni, maka ampunilah. Fa'fu anni ya. Nah, ini memang sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, afun itu min asma'illah, termasuk dari nama Allah. Ya, sifat Allah adalah ma'afun ya. Allah juga al-ghafuru, maha pengampun ya. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui itu afun atau ghafur? Ya, ini yang agak sulit ya. Itu karena wewenang Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa kita lakukan adalah melaksanakan ikhtiar untuk kembali kepada Allah supaya mendapatkan ampunan apa? Kembali kepada ketaatan. Ya, kalau kita ini
melakukan satu kesalahan lalu kemudian kita taubat kembali kepada Allah, kemungkinan dua dapatnya. Allah mengampuni dosa-dosa kita dan Allah juga menghapus dosa-dosa kita. Jadi afun itu tanpa perlu kita minta ampun sudah diampun. Jadi sama dengan syakurun. Syakur itu Allah Maha memberi langsung, ya, tanpa kita meminta kan. Ya, kita dikasih oksigen kan tanpa kita minta. Ya, itulah al-afu, itulah asyakur. Nah, al-afu itu tanpa kita minta dimaafkan pun sebenarnya Allah sudah memaafkan. Nah, kalau al-ghafuru itulah yang kemudian harus ada satu ikhtiar bahwa kita itu menyadari kita melakukan satu perbuatan dosa. Ya, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini wewenang Allah, ya. Apakah kemudian dosa yang kita lakukan itu sekedar ditutup saja atau kemudian dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan dihapuskan sehingga ketika nanti dihisab oleh Allah hilang catatan dosa itu. Ya. Nah, ini apakah kemudian setiap dosa nanti itu diperlihatkan? Semuanya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua orang mengetahui. Ya, si fulan melakukan apa? Semuanya diperlihatkan. Ya, jadi kayak layar begitu, si fulan melakukan ini, melakukan ini. Itu nanti dihisab. Nah, kita berdoa kepada Allah tadi itu, Allahumma innaka afuwun karim. Ya, tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun, engkau adalah al-afu, tidak sekedar mengampuni, ya, menutup dosa, tetapi menghapus, ya, perbuatan kemaksiatan, bukan dosa yang kita lakukan. Nah, itu adalah wewenang Allah Subhanahu wa taala dan kita meminta itu. Gitu nggih? Ya, enggak ada yang lain. Dosa sirik, ya. Kadang-kadang yang namanya sirik kan banyak dibalut dengan budaya-budaya. Dan kita tidak sadar bahwa yang dimaksudkan kan budaya-budaya tanpa melihat apakah itu sirik atau tidak. Tapi secara langsung adalah pembalutan yang sirik menurut kami. Dan bagaimana kalau mereka itu melakukan terus-menerus dalam kondisi kemudian mereka lakukan bertobat, apakah termasuk sholat itu? Ya. Jadi syirik itu termasuk bagian dari yang kata oleh Allah, innallaha la yaghfiru, ya, tidak mengampuni dosa syirik wa yaghfiru duna dzalik, dan mengampuni dosa-dosa yang lain. Syirik itu kan menyekutukan Allah, ya, membuat tandingan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang melakukan kesyirikan itu kemudian dia bertobat kepada Allah, ya, maka pasti dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya ada apa? Ada proses kemudian dia menyadari bahwa perbuatan itu salah, kemudian dia rujuk kembali kepada Allah dengan ketaatan. Bahwa kemudian selama kemudian dia melakukan kesyirikan lalu kemudian mati, tadi ayatnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Ya. Nah, tadi saya katakan dalam satu hikayat tadi ada orang yang tidak pernah melakukan satu amal kebaikan di catatannya itu. Ya. Hanya melakukan amal tauhid, ya, dia mengisahkan Allah saja. Masih ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah mengampuni karena itu. Ya. Nah, orang punya kesyirikan ini masih adakah, ya, menjadikan Allah sebagai tandingan itu? Ya, biasanya yang mereka itu, ya, menjadikan sesembahan itu yang menjadi prioritas, ya, daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kaitan dengan budaya, ya, kadang menyikapi sesuatu ini bagian dari budaya atau itu bagian dari agama. Ya, kadang budaya dibalut agama, agama dibalut budaya. Nah, kita ini tetap harus menyikapi secara baik, ya, karena yang namanya kadang kesyirikan itu tidak hanya yang nampak di permukaan, termasuk kadang diri kita ini juga melakukan kesyirikan. Ya, Ibnul Qayyim menyebut dengan syirkun khafiyun,
syirik yang sangat samar. Apa? Kita ini terkadang melakukan sesuatu bukan karena Allah, itu kan bagian dari kesyirikan. Ya. Jadi kalau kesyirikan yang sifatnya nampak itu, ya barangkali bisa kita ingatkan, ya tentunya dengan pelan-pelan. Masyarakat Arab itu, ya masyarakat Arab, Ka'bah itu kan mereka meyakini Ka'bah itu satu yang suci. Mereka meyakini itu. Tetapi ya kemudian meletakkan berhala-berhala itu supaya kesababan akan keberkahan dari Ka'bah. Padahal itu bagian dari kesyirikan. Ya. Ketika Rasulullah pada saat Fathu Makkah, maka kemudian seluruh berhala itu dibuang semua. Karena ini yang mengotori kesucian ketauhidan itu. Ya, nggak boleh orang menyembah pada Allah dengan sarana. Sekalipun mereka mengatakan ini bagian dari sarana untuk menuju kepada Allah, nggak butuh sarana. Ya, kalau kita ibadah kepada Allah ya langsung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Jadi yang perlu kita perbaiki adalah bagaimana setiap aktivitas amal kebaikan kita itu kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bengkokkan sedikit saja, ria'an nas, maka itulah disebut dengan syirkun khafiyyun, syirik yang sangat samar. Kadang kita tidak menyadari hal itu. Oke. Saya kira gitu. Tapi misalkan saya dengan Pak Raji seperti itu, saya mengatakan saya lagi tolong Pak Raji, mungkin saya sudah mati, itu masuk. Jadi gimana? Misalkan saya mengatakan dalam keadaan tidak sadar, saya lagi tolong Pak Raji, mungkin saya sudah mati, itu berarti sudah termasuk kesyirikan. Itu bagaimana? Atau baiknya pertolongan Allah melalui Pak Raji itu? Ya. Amal itu terkadang Allah melihat dari si hati, ya kan? Hati itu yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini memang verbal itu memang sangat kita harus hati-hati. Ya, nek orang nek gak karena dokter si A kan sama gitu. Nek orang karena obat iki wah iso mati. Nah, itu juga harus kita hati-hati itu ya, satu verbal, pernyataan verbal itu hati-hati ya. Tapi kalau kemudian itu hanya sekedar sebagai candaan misalnya begitu, ya saya kira Allah tidak menilai dari si itunya ya. Tapi memang kita harus berhati-hati dalam bertutur ya. Ya dokter itu yang harus dia pelajari sebagai dokter itu bahwa dia bukan penyembuh. Ya asal itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyembuh itu hanya Allah. Ya, semua yang ada di dunia ini adalah wasilah. Nah, ini kadang kita ini tidak bisa menempatkan mana goyah dan mana wasilah. Kadang goyah itu tujuan. Ya, kadang goyah dadi wasilah, wasilah dadi goyah. Semuanya yang di dunia ini adalah wasilah. Kita bekerja itu wasilah, sarana ibadah kepada Allah. Ya. Kita berobat ke dokter itu juga wasilah, ya, supaya disembuhkan. Siapa penyembuhnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua yang ada di dunia adalah wasilah. Ya, dan tujuan kita semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya verbalistik itu, tutur kata itu memang perlu untuk ya jangan sampai keceplosan ya. Karena tadi itu begitu Ibnul Qayyim itu hati-hatinya jangan sampai kemudian di dalam tutur katanya pun di dalamnya ada kesyirikan. Ya, itu yang paling sulit Bapak. Ya, itu yang paling sulit ya. Jadi yang perlu kita hati-hati itu ya tadi syirkun khafiyyun itu bisa terjadi kepada diri kita. Ya, nyembah-nyembah kuburan, nyembah-nyembah pohon itu barangkali sesuatu hal yang bisa dirubah ya. Karena kelihatan. Ya, kalau ada yang berani tegur saja itu pohonnya. Karena dulu saya di kampung itu, di desa itu ya ada pohon yang nggak besar juga,
Tapi ya setiap hari ono sesajen. Ya, tiba-tiba ada orang nggak tahu, yang jelas bukan orang situ. Tiba-tiba paginya sudah terpotong. Begitu terpotong ya sudah selesai. Ya kan. Nah, ini apa namanya? Kaitan dengan tauhid kita. Ya, jadi tauhid ini jangan sampai kemudian terkotori dengan hal-hal yang selain Allah Subhanahu wa taala. Baik tauhid yang bersifat uluhiyah bahwa Allah adalah hak yang wajib, ya, salah satunya zat yang hak untuk diibadahi, uluhiyah, ya, tidak ada yang lainnya, ya. Dan rububiyah, kita meyakini bahwa Allah adalah zat yang memberikan segala sesuatu, ar-razik, al-khaliq, ya, itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Nah, ini aspek ketauhidan inilah yang harus kita terus perbaiki. Baik, saya kira gitu, mudah-mudahan ada manfaatnya yang kita pelajari pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.